Kita mulai dari pertanyaan, kapan kalian benar-benar kerja tanpa nyentuh HP? Studi global tahun 2023 mengatakan, rata-rata orang mengetuk, menggeser, atau mengklik mereka lebih dari 2.600 kali per hari, menyebabkan deep work atau kerja mendalam menjadi seni yang hilang. Selanjutnya, video ini akan menjawab mengapa kerja mendalam atau kerja tanpa gangguan atau deep work menghasilkan hasil luar biasa, bukan rata-rata. Seberapa kuatnya deep work? Mari kita lihat apa yang sebenarnya kita lakukan. Kebanyakan dari kita saat bekerja terus-menerus tertarik ke berbagai arah. Balas chat, ngobrol, scroll TikTok, dan godaan untuk terus main HP. Kita melakukan banyak tugas bersamaan sepanjang hari. Bereaksi lebih banyak daripada menciptakan sesuatu. Multitasking itu mitos. Ilmu saraf menunjukkan bahwa setiap kali kita berganti tugas, otak kita membutuhkan waktu untuk mengkalibrasi ulang. Waktu itu terus bertambah dan terus bertambah. Otak kita nggak bisa langsung semua dikerjain, satu persatu. Dan kenyataannya, kita melakukan semua tugas bersamaan. Dan tentu saja, hasil rata-rata adalah hasil terbaik dari kerjaanmu. Teman-teman sekalian, di awal abad ke-20, Carl Jung, psikiatri ternama, dan bapak psikologi analitik, sedang menghadapi tantangan untuk mengembangkan gagasan. Dan yang ia lakukan adalah membangun menara batu di hutan Bollingen, Swiss, tanpa listrik atau air mengalir. Di sana, Jung menghabiskan waktu berhari-hari sendirian berpikir, menulis, dan bekerja sendirian tanpa gangguan apapun. Tentunya, hal ini membawa ke hasil-hasil kerja besar yang memberinya gelar tadi. Tapi, kamu tidak perlu membangun menara di hutan. Coba meluangkan waktu 1 jam saja hari ini untuk deep work. Tanpa gangguan, tanpa ponsel, hanya satu tugas. 2 jenis pekerjaan. Cal Newport bilang, ada pekerjaan dalam atau deep work dan pekerjaan dangkal. Kebanyakan orang melakukan pekerjaan dangkal dan bahkan mereka nggak menyadari. Pekerjaan dangkal nggak menuntut fokus, bisa dilakukan main-main. Itu kayak menjawab email perusahaan, mengunggah postingan di media sosial, ngadirin rapat nggak penting, dan lain-lain. Kerjaan-kerjaan ini memang membuat Anda sibuk tetapi belum tentu lebih baik. Mereka mengisi hari tanpa memenuhi tujuanmu. Tapi karena mudah, langsung memberikan kepuasan, membuat banyak orang kecanduan. Di sisi seberang, pekerjaan mendalam butuh fokus. Seperti menulis buku, membuat strategi, dan hal-hal yang memang susah. Tapi hal ini yang benar-benar kamu butuhkan untuk tujuanmu. Kebanyakan orang tidak pernah mempertanyakan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka berasumsi bahwa jika mereka bekerja berjam-jam, mereka pasti produktif. Namun kesibukan bukan sama dengan efektivitas. Pekerjaan dangkal memberikan ilusi pengemajuan, sementara pekerjaan mendalam menghadirkan kemajuan yang sebenarnya akan tujuanmu. Cal Newport bilang, yang intinya, kalau kamu selalu kerja dangkal, kamu akan susah untuk kerja mendalam kayak orang yang keseringan main di permukaan air sampai lupa cara menyelam. Teman-teman sekalian, Jack Dorsey, salah satu pendiri Twitter dan Square, dia pernah jalanin 2 perusahaan itu. Kedengarannya berat, tapi di Twitter hari-harinya dipenuhi dengan rapat, bereaksi terhadap krisis, dan tetap berkomunikasi dengan timnya. Itu adalah contoh klasik dari pekerjaan yang dangkal, terus-menerus berganti hal. Di Square, ia mengalokasikan seluruh hari untuk pemikiran strategis yang terfokus, seperti eksekusi produk atau pemasaran. Lebih banyak berpikir, lebih banyak berkreasi. Dan benar, di periode ini, Square lebih dikenal akan inovasi dan keunggulan operasionalnya. Memang kerja dangkal juga diperlukan, tapi kalau kamu terus-terusan kerja dangkal, gak akan ada realitas dari apa yang sebenarnya kamu pengen. Memulai kerja mendalam. Cal Newport bilang kalau kerja mendalam itu bukan hoki, bukan tiba-tiba langsung terjadi ke kamu, tapi ini tuh didesain. Jadi pertama-tama rancang kerja mendalammu. Teman-teman sekalian, penulis terkenal yang membuat Harry Potter bernama J.K. Rowling, pernah ia gak bisa nulis di ruang biasa ia menulis. Banyak gangguan, bising sana-sini, lalu Rowling mesan kamar hotel bintang 5, dan cuma ada laptop dan lembaran-lembaran Harry Potter. Pertanyaan pertama, untuk memulai kerja mendalam, di tempat mana kamu akan kerja mendalam? Tentu gak harus seperti Rowling, bisa di kafe, atau di kamarmu asal tempat itu bisa kamu raih dan gak ada gangguan. Pertanyaan kedua, kapan kamu kerja mendalam? Jadwalkan saja. Jangan tunggu sampai kamu punya waktu, karena kamu tidak akan punya waktu. Newport merekomendasikan pemblokiran waktu. Sisihkan jam-jam tertentu di kalendermu.
Anggaplah itu seperti janji suci dan lindungi dengan nyawamu. Ada tips yang bisa bantu kamu. Sebut saja ritual. Setiap orang punya ritualnya masing-masing. Ada yang lakukan kerja mendalam di pagi hari atau ada yang di malam hari. Ada yang lari dulu baru bisa fokus. Atau mandi air dingin dulu sebelum kerja mendalam. Dan macam-macam lainnya. Tentu ini tugasmu untuk menemukan ritualmu sendiri. Lalu masukkan ini ke dalam jadwalmu. Pertanyaan ketiga, bagaimana kamu mengukur kemajuanmu? Kerja keras harus memiliki tujuan yang jelas. Entah itu menulis 1000 kata, mempelajari 1 bab, atau selesaikan 3 masalah kompleks. Tetapkan niat yang jelas. Ini membuat pikiranmu tetap fokus dan memberimu garis akhir untuk dituju. Setelah 3 pertanyaan di atas, kamu sudah berhasil di tahap pertama, merancang kerja mendalammu. Tahap kedua, blokir semua gangguan terutama dari HP-mu. Nyalakan mode jangan ganggu. Senyapkan semua chat, notifikasi, dan telepon. Kabari semua orang yang bisa ganggu kamu, kalau kamu gak bisa diganggu di jam itu. Tahap ketiga, menerima kebosanan. Ini ide yang aneh namun ampuh dari Newport. Latih otakmu untuk menoleransi kebosanan. Mengapa? Karena jika kamu selalu beralih ke hal yang menghibur, begitu Anda merasa gelisah, HP, YouTube, Instagram, kamu melemahkan otot perhatianmu. Kamu harus mampu bertahan dengan sebuah pikiran meskipun sulit. Saat kamu sedang mengantre, naik Grab, atau berhenti di lampu merah. Jangan meraih ponsel, duduk saja. Biarkan pikiranmu mengembara, biarkan dirimu bosan. Mengapa? Karena kebosanan adalah gerbang menuju kecemerlangan. Kebosanan melatih pikiranmu untuk tetap tenang, untuk merenung dan memproses. Tahap keempat, jalani ritual. Di akhir hari kerja, jangan hanya meninggalkan meja kerja. Tinjau kembali apa yang telah kamu lakukan. Rencanakan apa yang akan kamu lakukan besok, lalu ucapkan dengan lantang. Matikan total. Kedengarannya konyol tapi luar biasa ampuh. Ini memberi sinyal ke otakmu bahwa pekerjaan telah selesai dan istirahat telah mulai. Dan ketika pikiran Anda tahu, ia akan lebih mudah memulai kerja mendalam besok. Tahap kelima, pahami konsep ini. Kerja mendalam itu bukan tentang durasi. Kerja mendalam itu 60-90 menit, tapi bisa melebihi kerja dangkal 8 jam. Dari 60-90 menit itulah kamu berlatih, kayak latih otot. Dilakukan setiap hari mengikuti keempat tahap sebelumnya, dan kamu akan menemukan hasil. Teman-teman sekalian, Cal Newport punya tips-tips kerja mendalam. Dimulai dengan jadwalkan penggunaan internet. Alih-alih main HP kapanpun kamu mau, jadwalkan waktu-waktu tertentu dalam sehari untuk online. Ini bisa berarti memeriksa ponsel selama 10 menit setiap jam, atau hanya online selama jam-jam yang telah ditentukan. Dengan membatasi akses ke stimulasi, kamu mulai mengatur ulang otakmu. Kamu memberitahu otakmu bahwa kamu tidak mendapatkan suntikan dopamin setiap kali merasa tidak nyaman. Tips berikutnya, meditasi produktif. Ini adalah salah satu teknik Newport yang paling ampuh. Begini cara kerjanya, kamu berjalan-jalan, tanpa HP, tanpa musik, dan sambil mikirin solusi masalah atau ide yang sedang Anda kerjakan. Ini bisa berupa merencanakan strategi penjualan atau menyelesaikan tantangan pekerjaan. Saat kamu berjalan, pikiranmu pasti akan melayang ke sana-sini. Ketika hal itu terjadi, kembalikan perhatianmu secara perlahan ke masalah tersebut. Kayak meditasi, alih-alih berfokus pada nafas, kamu berfokus pada solusi masalah atau ide. Kamu melatih dirimu untuk fokus sambil melawan gangguan. Teman-teman sekalian, Steve Jobs dikenal dengan rapat jalan kaki ikoniknya. Kelihatannya kayak berjalan mondar-mandir biasa, tapi ini beneran efektif. Media sosial adalah musuh. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, media sosial dirancang untuk membelah fokusmu, menyuntikkan dopamin ke otakmu, menjauhkanmu dari kerja mendalam. Cal Newport penulis buku ini. Dia profesor ilmu komputer dan penulis buku terkenal. Dia gak benci teknologi, tapi alat yang menawarkan kesenangan kecil, tapi merebut perhatian kita, merebut waktu kita. Industri mengatakan, jika suatu peralatan berguna dalam hal ini, media-media sosial maka kamu harus menggunakannya. Padahal kenyataannya gak semua alat harus kamu beri waktu. Hanya pilih alat yang dampak positifnya lebih besar dari negatif. Apakah alat ini membantu meraih tujuanmu? Jika tidak, berarti dia mencuri darimu. Media sosial merancang backermu untuk terus terlibat di dalamnya selama mungkin dengan siklus dopamin, dari melike, mengkomen, dan melihat konten segar. Setiap scroll membuatmu terus mendambahkan hal baru, menyebabkan kamu gak mau bosan, kamu gak mau hanya diam saja, sambil melatih otakmu menyelesaikan masalah atau membuat ide, yang mana ini dibutuhkan untuk kerja mendalam. Mungkin kamu berpikir 5 menit aja gak masalah, tapi sebenarnya itu mengganggu kerjamu 30 menit ke depan.
Kamu gak perlu media sosial untuk sukses. Cal Newport, penulis buku ini, contohnya. Dia tidak pernah punya akun Facebook, Twitter, Instagram. Namun buku-bukunya terbalis. Podcastnya sukses. Blognya menjangkau miliaran orang. Ia berbicara di berbagai konferensi besar. Ia adalah seorang profesor tetap di sebuah universitas bergengsi. Dan ia melakukan semua ini tanpa media sosial. Dengan kerja mendalam, menghasilkan karya berkualitas tinggi, dan membagikannya. Tapi saya bukan Cal Newport. Benar, tapi prinsipnya tetap berlaku. Kesuksesan media sosial seringkali adalah ilusi. Sebagian besar orang-orang tidak membangun merek, membuang waktu daripada menciptakan, dan yang terburuk, mereka menukarkan pekerjaan mendalam, scrolling. Coba detox 7 hari dari medsos. Gak perlu sampai hapus akun, cukup hapus aplikasinya. Catat perasaanmu, apakah cemas atau makin tenang? Gimana dampaknya? Apakah kerja mendalammu lebih baik? Dan setelah 7 hari, kamu akan tahu ternyata kamu butuh medsos, atau itu cuma untuk senang-senang aja. Kamu punya pilihan mau kembali scrolling atau fokus ekstrim ke tujuanmu. Sebenarnya yang kamu butuhin itu bukan medsos untuk informasi, tapi satu sumber terpercaya. Kamu gak butuh cacatan, komen-komenan, tapi persahabatan sejati. Kembali lagi latih kebosanan, kamu akan sadar banyak waktu untuk melakukan hal produktif atau hobi. Karena inilah kebenaran.